Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu dari keluarga besar Pavilion Mbak Mas Ardia. Kedatangan Mas Ardia kemari bukan lain dan tanpa sebab. Memang kami hadirkan di kanal Agung Setiawan ini karena berkaitan salah satu cerita Mas Ardia yang sekitar berapa tahun yang lalu ya Mas, saya lupa, intinya Mas Ardia pernah bercerita dan ada keterkaitan antara salah satu film horor yang bertemakan sebuah KKN, dan kita nggak boleh menyebut apa ya Mas, nanti malah jadi apa namanya, Promosi mungkin. jadi promosi. Pada intinya kan dulu itu Mas Ardia pernah menangani salah satu kasus yang dialami pacar dan teman-temannya. Monggo Mas, bisa diceritakan gimana Gimana Mas pada ya? waktu itu awal mulanya ketika Mas Ardia tahu, atau mungkin pacar Mas atau teman-teman pacar Mas bercerita ke Mas gitu loh. Jadi berawal dari nol gitu ya berarti ceritanya ya. Berawal dari nol. Nah, itu terjadi sekitar mungkin 4 tahun atau ya sekitar 4 tahunan lah. Dan itu Mas Ardia sudah jadi keluarga Pavilion Mbak. Sudah itu memang kan saya bergabung atau ikut dengan Pavilion Mbak itu sudah cukup lama, mungkin ada 6 atau 7 tahun ya. Nah, eh, pengalaman saya yang mirip dengan film yang sedang booming Booming hari saat ini, ini saat gitu kan, ini. itu terjadi di daerah masih di Jawa, Timur Jogja. entah timur entah barat ya, yang penting itu yang pasti masih di Jawa. Siap, siap. Itu berawal pacar saya kan dapat apa ya istilahnya, jatah KKN ya. Jatah KKN. Iya, jatah KKN. Kemudian hmm, mungkin ada berapa orang, mungkin satu kelompok, saya kurang paham. Kalau dulu saya pernah KKN Mas, itu sekitar 9 orang. Nah, mungkin Ya mungkin sekitar 9 atau 10 lah. 9 10-an lah, Iya, iya. seperti itu. Nah, itu awalnya memang yang saya dapat cerita dari pacar saya itu memang tidak ada kejanggalan apapun gitu kan. Oke. Selayaknya serah terima dari kampus ke orang Pemangku, tua orang asuh tua, ya di ya. situ ya kalau KKN. Itu masih berjalan seperti biasa, 1 minggu masih biasa, kemudian timbul keanehan yang apa ya dirasakan sama pacar saya, sama teman-temannya pacar saya juga seperti itu. Itu kejanggalan atau keanehan itu dalam bentuk fisik atau gangguan-gangguan supranatural mungkin? Yang pertama itu mungkin non fisik ya, kalau kalau apa, orang Jawa itu nyebutnya apa tuh, Eh, ketindian atau apa, Oh, rep-repan. ketindihan, reperpan. Rep-repan, berawal dari rep-repan itu. Ya saya pikir ya itu wajar saja, maksudnya di tempat orang ya kan, baru ya mungkin pengenalan kan seperti itu. Adaptasi. Tetapi eh, salah satu apa ya, teman kelompoknya itu kan pernah tidak sengaja melintas depan kamar si orang tua asuhnya itu. Kebetulan orang tua asuhnya itu juga tokoh masyarakat di situ. Oh, begitu. Jadi waktu melintas depan kamarnya, dia itu mencium aroma-aroma apa ya, mungkin Pewangian mungkin ya seperti ini. pemangian, terus melihat bunga-bunga seperti sesajen seperti itu. Kemudian pacar saya itu kan cerita, lalu kan saya coba jenguk, kan kalau KKN boleh dijenguk ya. Boleh Mas. Iya kan, dijenguk, saya datang, Menengok lah. iya ditengok. Pertanyaan dari si orang tua asuhnya itu waktu saya datang sudah cukup apa ya, Mencurigakan. iya aneh gitu loh, maksudnya tidak Ganjil gitu ya. tidak sewajarnya saya orang asing baru
pertama ke situ dan baru tahu, itu langsung ditanya hal-hal yang sensitif dalam artian dia tanya kan, dari mana mas gitu kan. Nah, saya dari Jogja gitu kan. Terus beliau Oke. tanya, oh kalau di Jogja itu juga apa, hal-hal mistisnya kuat juga ya mas gitu. Ya saya cuman mengiyakan saja, ya mungkin iya pak, saya bilang seperti itu. Nah, setelah itu tidak ada obrolan yang apa, Signifikan. yang lebih dalam lagi. Terus saya nemuin pacar saya sama teman-temannya, ya cuman ngobrol biasa. Memang ada salah satu temannya itu cerita kok dia itu mencium aroma wewangian pada malam-malam tertentu, terus sesajen, terus juga mereka katanya itu merasa diawasi dalam artian si orang tua asuhnya itu mengawasi langsung, atau apa ya, mencuri-curi dalam artian Mungkin lebih ke ngintip gitu ya, ya maksudnya ngintip. mengamati ngapain sih anak-anak ini gitu. Ya mungkin wajar saja kan. Wajar seperti itu. Maksudnya di situ beliau sebagai orang tua asuh ya memantau anak-anaknya kan, Betul, seperti betul, betul, itu. betul. Gini mas, Seperti itu. sebelum kita masuk ke cerita intinya, mungkin disclaimer ya untuk teman-teman bahwasannya dupa itu, dupa atau wewangian, parfum, lalu pokoknya semua yang berkaitan dengan wewangian, entah itu dari garu, cendana dan sebagainya, itu tuh masuk ke dalam sunnah kenabian. Mungkin teman-teman yang pernah pergi haji atau umroh mungkin di sana mungkin kaget ya yang pertama kali, karena di sana itu seperti dupa atau bukur wangian itu baik di sekitar Ka'bah maupun Masjidil Haram itu memang oleh orang-orang sana itu dibakar karena memang itu masuk sunnah kenabian. Cuman ketika masuk di Indonesia ini kan jadi tanda tanya gitu loh, karena ya apa-apa memang berbau klinik dan mungkin Tidak abnormal itu maksudnya ya. abnormal gitu loh, padahal ya nggak apa-apa sebetulnya, karena yang dihukum itu niat bukan tindakan. nek, nek tindakannya seperti ini tapi niatnya untuk pewangian, oke nggak apa-apa. Oke mas, lanjut. Gimana tadi, sampai mana? Yang di mata-matai tadi itu Nah, loh. di mata-matai kan diawasi ya. Rokok mas. Iya iya, santai aja. Kemudian di situ kan kebetulan ada yang teman KKN-nya itu kan ada yang hamil ya. Oh ya, waktu itu pernah bilang mas Ardia. Kan kalau mahasiswa kan boleh hamil ya, boleh Boleh, beristri dan bersuami ya kalau nggak salah. kalau anak sekolah SMP, SMA nggak boleh. Iya. Masih kan nikah boleh, hamil pun boleh. Setelah itu katanya ada kejadian-kejadian yang serangan secara fisik dalam artian seperti di apa sih, didorong gitu ya. Oh didorong. Didorong terus kepleset ya. Terus waktu mandi di bilik mandi ada yang melempar batu atau apapun itu ya kan. Sedangkan di atasnya itu saya melihat di atas kamar mandi memang tidak ada pohon ataupun benda yang bisa menjatuh gitu loh, yang bisa jatuh. Siap. Tapi suara itu kok terdengar. Nah dari mana kan, pertanyaannya seperti itu. Itu kan. Setelah itu ya memang apa ya, gangguan secara gaib terus ada. Berlangsung. Iya berlangsung. Semakin parno ya. Ada yang panas, ada yang sakit, ada itu yang panas mimpi gitu. Yang hamil atau lain orang itu sudah lain orang. Berarti setiap anak-anak yang KKN di situ dalam kelompok itu merasakan efek-efek negatif gitu ya mas? Iya pusing, benar, panas, dan sebagainya. Lanjut mas. Diperkuat juga kan, salah satu anak di situ melihat ada sesajen itu kan. Nah di situ saya berarti masih kejawen mungkin ya? Iya mungkin, atau adat atau apapun itu saya kurang paham ya. Di situ mulai timbul keanehan saya kan. Setelah itu saya pulang, coba saya cek, saya pelajari beliau itu siapa, di situ ada apa. Nah penglihatan saya memang di situ ada sosok putri ular gitu loh.
Oh, itu di visualisasi Mas sendiri. Iya, di dalam apa astral projection ya namanya ya, Seperti terawangan lah ya katanya. ya mungkin iya sih lebih lebih ke penangkapan ya. Iya, itu saya melihat ada sosok ular wanita gitu, terus ada beberapa pasukannya, yang pasti di situ sosoknya nggak cuman si ular tadi gitu. Di situ ada sosok yang mungkin ya demit-demit di sekitar situ, terus muncul ingin terlihat gitu kan. Ada sosok gendruwo juga kan gitu. Oke. Mm. Gendruwo. Nah, lalu waktu itu kan atensi saya kan, maksudnya ini anak-anak ini, orang-orang ini datang ke wilayah yang tidak dikenal dan dianggap orang baru gitu kan. Betul betul betul. Nah, eh, saran yang saya berikan yang pertama pasti kan pertebal iman ya kan. Oke, pasti. Saya memberikan Iman tauhid lah ya, ditebalkan. lalu bacaan-bacaan untuk ayat-ayat penjaga gitu kan. Ibadah-ibadah itu Gitu. untuk ayat penjaga, kalau boleh di-share mungkin teman-teman biar bisa mencatat kan apa aja gitu. Kalau waktu itu yang saya berikan ya karena saya anggap itu awal itu kan masih ringan gitu kan ya, cuman gangguan biasa gitu. Kayak karena kita mengimani hal-hal gaib Iya, kan. ya. Kita percaya memang di semua tempat pasti ada Mm-mm. walaupun kita nggak bisa melihat. Itu saya cuman ngasih surat At-Taubat 128 terus yang laku iya, ayat 128 ya. 128 kalau nggak salah. Terus Ya Allah. sama surat Yunus yang falama al kauqala Musa. Makci itu bisi Ya, itu 51 oh ya 81 ya, 81. 81 Itu cuman disikirkan, terus sholawat Nabi juga minimal sehari itu, minimal sehari harus 100. Itu saja sih waktu itu. Al-Falaq, Anas, Ya, Kursi. ya itu raja-raja Al-Quran lah kan, katakan itu wajib gitu. Itu gangguan-gangguan itu ya kan semakin meningkat tuh gangguan-gangguan. Nah mungkin gara-gara reaksi si anak-anak KKN yang apa ya, membaca bacaan ayat penjaga, mungkin sosok di situ kan terganggu seperti itu. Dan semakin penasaran ya. Iya, ada apa kan, kenapa kan seperti itu. Siap. Kemudian tidak lama itu saya sempat suara apa tadi? Nggak tahu Mas. Itu suara peta karena di sini di Banyumas itu kalau malam pasti suara peta itu terdengar. Iya. Ayo kalau mau orang-orang Iya. kopinya di Tapi mana tadi sampai saya lupa. Serangan serangan setelah pemakaran itu semakin nyata. Terus Masya Allah saya masih blank. ya mungkin ini salah satu hal yang mungkin yang kita bahas itu nggak terima atau Iya mungkin buat blank. Terus oh ya tadi kan sampai orang tua asuh yang di KKN-nya itu kan dia menanyakan nama saya ke semua ke anak-anak KKN. Oke. Gitu. Tapi itu setelah saya yang dikasih terjun nama ya, dan anehnya kenapa nama saya yang ditanyakan kan gitu. Memang di situ ada tendensi apa, kenapa saya yang dicari namanya kan gitu. Mungkin orang tersebut, beliau itu curiga mungkin kenapa kok setelah kamu kesana terus harusnya mungkin kenal atau yang sakit atau iya jadi terhalang mungkin seperti itu ya. Lalu itu kan beliau itu kan menanyakan nama saya ke anak-anak KKN tapi nggak tanya ke pacar saya gitu. Nah dengan kebetulan atau apapun itu saya kurang paham, itu memang anak-anak KKN itu nggak ada yang memberitahu nama saya, padahal di situ ada
ya sudah kenal, ibaratnya sudah tahu nama saya itu siapa gitu. Ardia kan seperti itu. Tapi kebetulan tidak ada yang memberitahu, hanya mereka menjawab saya nggak tahu pak, seperti itu. Oh, mungkin mereka sudah curiga mungkin ya. Mungkin. Setelah itu eh, yang gangguan ke orang temannya, teman pacar saya yang hamil tadi kan semakin kuat itu. Ya dari kepleset, terus repan, sakit, panas atau apapun itu Ya. untuk serangan fisik ya itu kan masuknya. Itu coba saya bantu juga, saya pagari juga, dan ternyata Pakai apa mas? Posam arba'ah. Oh, belum waktu itu belum ada belum posam. belum ada kosam, itu masih ajaran lama ya. Masih ajaran lama. Iya masih ajaran lama. 2022 Pavilion Mbak anu apa? Semester baru nih kalau Iya. kata orang sekolahnya. Ajaran baru. Masih ajaran lama itu. Kurikulum lama ya. Gitu. Lama. Itu saya garap ya sebisa saya kan seperti itu. Kebetulan anggota keluarga si anak KKN yang hamil tadi, ibu tadi, itu kan ada yang bisa dan berkapasitas sebagai praktisi gitu. Ya mungkin juga di sana juga ada penggarapan, saya kurang paham. Mungkin mbak-mbak itu yang ngambil itu curhat mungkin. Ini kok gitu. Saya di sini kayak gini. Iya. Pokoknya semua keluhannya diceritakan kemungkinan seperti itu. Itu saya garap itu seingat saya setelah malam satu suro. Soalnya waktu malam satu suronya itu anak-anak KKN kan mungkin ya parno juga, takut ya kan. Sempat itu mas, sempat apa namanya pindah tempat tidur. Ya itu malam satu suro itu mereka beranggapan ini di rumah nggak aman gitu kan. Mereka nyoba pindah ke masjid. Oke, ke masjid, pernah mau pindah ke masjid, ke rumah yang kosong juga. Saya pikir ya buat apa pindah, maksudnya gaib kan multidimensi ya, dia mau lari kemana pun juga kekejar kan gitu, bahkan ke Jakarta pun bisa. Iya gitu ya. Saya dapat cerita itu juga agak nahan ketawa, maksudnya ya aneh juga ya, mungkin bagi orang awam ya oh mungkin kita lari aman, nah, gitu kan. Ya ya itu pikiran anak-anak atau orang-orang awam gitu ya. Sebenarnya kita juga masih awam. Iya maksudnya masih terus belajar kan. Setelah itu saya penggarapan, saya pelajari lebih jauh. Nah tadi sosok ular tadi saya tanya dia itu sebagai siapa, dan apa di situ sebagai siapa dan apa tujuannya gitu kan. Kenapa kok seolah-olah seperti mengincar gitu ya? Iya, dan di situ saya sudah sempat negosiasi juga, berdialog. Itu katanya minta apa namanya, jatah atau tumbal gitu. Berarti itu nganu mas, kemungkinan malu alam ya, kemungkinan itu untuk dijadikan tumbal. Ya mungkin lebih larinya ke situ, soalnya serangannya pun lebih ke sakit gitu kan. Terus itu ular ya, ular cewek. Pesugihan kemungkinan ya. Iya, soalnya yang menyerupai kan memang banyak. Tapi yang saya lihat sepenglihatan saya sosok itu gitu kan. Itu terkenal nggak mas sosoknya? Iya memang terkenal. Iya. Skip lah ya. Memang terkenal. Itu saya lakukan pengharapan selama 3 hari waktu itu, seingat saya 3 hari. Serangan juga masuk ke saya maksudnya. Itu badan posisi lemes, terus apa ya, kayak muka itu malah kata rekan saya itu warnanya merah gitu, kayak kecapean setelah lari siang gitu loh kan, jadi muka merah kan gitu, lemes, badan gak enak, batuk atau apa? Iya, waktu itu kan sempat sakit juga, meriang itu. Saya sempat berhenti 1 hari. Setelah itu saya lanjutkan penggarapan. Nah setelah penggarapan itu
entah keberuntungan atau dilalah apa gitu ya, eh, sosok tadi itu sudah nggak datang lagi gitu dong. Oke. Tidak datang, tapi saya cek di rumahnya masih ada gitu kan. Di rumah tempat kakak ini. Iya, itu masih ada, dan coba dialog di sana masih mau, Minta-minta. iya masih minta dan masih mau menyerang. Ya saya lakukan pengharapan lagi sekali lagi. Nah, setelah itu paginya saya dapat kabar kalau ponakannya atau cucunya atau siapa gitu, pokoknya anggota keluarganya dari si bapak orang tua asuhnya Ya. itu meninggal gitu. Meninggal, iya maksudnya saya juga nggak tahu Ya itu, walau alam ya. entah itu Kita sudah garisnya, berpikir positif. entah itu garisnya atau memang itu serangan yang ditujukan untuk salah satu anak Si KKN cabang itu. bayi yang di rahim. Itu apa, Mental lah. mental lah, apa ya, Cepat lah. iya cepat itu kan, Istilah kalau orang orang Jawa Jawanya. yang cepat ya, Berbalik. ke anggota keluarga si bapak tadi. Tapi si bapak itu punya anak mungkin atau Kalau anak kurang paham saya, soalnya di situ beliau itu cuman berdua dengan istrinya gitu, dan memang saat apa, sebelum ada kejadian yang aneh-aneh tadi, memang anak-anak KKN itu seperti apa di apa ya, dijamu dengan makanan gitu loh. ya seperti layaknya tamu lah Ya, biasa. tapi itu lebih berlebihan, seperti makan-makan besar gitu. Terus kayak, iya kayak apa, kalau orang Jawa itu adat-adat bancaan-bancaan gitu. Sambutan Nah, seperti itulah. Model-model seperti itu. Sampai sampai KKN selesai, alhamdulillah memang itu eh, tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan setelah saya cek lagi, beliau yang di situ pun ini mungkin masih ada gitu, tapi cuman bekasnya saja gitu. Udah nggak urusan. Iya, gitu. Itulah sana kamu tak lepasin. Iya, mungkin seperti itu. Dan bapaknya juga waktu itu saya nggak sudah nggak ketemu ya. Waktu itu kan pelepasan KKN. Kalau KKN ada pelepasan juga ya. Ada. Kan itu. Saya juga jemput, saya coba ngecek, ternyata sudah tidak ada apa-apa gitu. Dan ya alhamdulillahnya dari awal sampai akhir eh, aman-aman saja. Ya walaupun memang di tengahnya ada kendala secara non fisik tadi. Itu. Gitu. Itu selama kendala berarti Mas Ardia nggak bisa tidur ya. Iya memang kan namanya tirakat, memang ya harus dijalankan kan gitu. Seperti itu. Dan juga setiap tirakat keilmuan atau pengharapan kan itu ada jam-jam tertentunya ya Mas ya. Iya. Nah kita kan cari jam-jam tertentunya, ya pasti kita juga tidak apa, tidur seperti biasanya gitu ya. Namanya sepertiga malam lah. Ya memang sudah apa ya, ya normal kan untuk semua praktisi kan gitu. Sebetulnya bukan kalau kataku mah mungkin orang yang nggak begitu paham pun bisa menggunakan itu kayak seperti sholat tahajud pun sepertiga malam. Ya, intinya berdoa di malam hari itu memang selain tenang, sepi, nyaman ya. Ya secara bodohnya mikirnya gini, mungkin banyak orang yang tidur terus terus kita sendiri yang bangun dan berdoa, mungkin doanya lebih mudah gitu ya, gitu. Secara bodohnya kan seperti itu. Seperti itu memang cerita sudah agak lama juga sih Mas. Jadi untuk alur secara jelasnya saya sudah agak lupa, tapi ya masih ingat gitu. Ya makanya ya ini salah satu untuk mengabadikan momen lah intinya. Untuk mengabadikan momen, terus ya seperti merawat ingatan lah. Merawat ingatan agar ya nggak lupa gitu loh. Maksudnya terus dirawatkan karena visualisasi video kan, jadi oh ya dulu pernah ada cerita gini. Intinya mengabadikan, menangkap momen. Seperti itu. Dan besok kemungkinan di waktu tua kan bisa melawan ingatan melalui video ini. Ya intinya
kita ambil hikmahnya gitu loh, bahwasannya Ya gaib ya, itu memang ada di setiap iya, tempat gaib itu memang ada di setiap tempat, dan kita bukannya harus tapi wajib mengingat pencipta kita. Kalau orang muslim ya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, ibadah jangan lupa. Kalau untuk orang muslim ya ikuti ajaran masing-masing. Saya kurang paham apa itu, mungkin seperti orang Kristen puji-pujian, dan orang Hindu Buddha mungkin membaca mantra sesuai gitu, agamanya ya kan gitu. sesuai agamanya masing-masing. Ada lagi yang bisa disampaikan Mas mungkin? Mungkin kalau apa ya, mungkin kalau dari saya sendiri intinya itu dari cerita yang saya paparkan tadi kan, mau kemanapun itu gaib akan mengejar kan gitu. Iya. Jadi intinya kita itu nggak boleh Sombong, sombong, sumbar, terus apalagi takut dengan sejenis jin fasik seperti itu. Kan kalau itu diikuti juga kita yang sendiri yang dimakan kan seperti itu. rugi lah. Sebetulnya bukan dimakan sih, lebih ke ya itu tadi kita yang dirugikan ya. Kita takut karena ya kita itu lebih mulia, kita lebih bagus secara penciptaan daripada bangsa mereka. Ya intinya dipertebal itu zikir-zikirnya, terus kalau ada amalan-amalan yang positif ya mungkin bisa diamalkan terus, itu dijaga keilmuannya. Atau ta'awud Seperti itu sih. Terus kalau zikir pagi petang, kalau cuman maksudnya didatangi dengan diserang atau jin-jin seperti itu ya maksudnya kita nggak usah takut kan seperti itu. Cuman itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Ardia. Apa mau kita akhiri atau Sekiranya sudah cukup, silahkan. sudah cukup sebetulnya. Terima kasih Mas Ardia sudah mau berkunjung di kanal YouTube ini, sudah berbagi cerita, sharing, ya, apapun lah itu. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Suara aku langsung gagal fokus. Ceduh, punya tuh ya.